Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lupian Najiba dari kelas PAI 6D Institut Agama Islam Darussalam. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Udung Haridarifah SPDI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mempunyai fungsi sebagai penguat atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan atas ayat-ayat yang bersifat mujmal. Hadis mempunyai peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup di samping berpedoman pada Al-Quran. Untuk kali ini saya akan membahas hadis yang berkaitan dengan ghibah dan buhtan. Ghibah adalah menceritakan kejelekan yang apabila orang tersebut mendengarnya, ia tidak suka meskipun hal itu benar. Sedangkan buhtan menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya disebut sebagai kebohongan atau fitnah. Seorang yang telah tergelincir lisannya dengan menceritakan kejelekan orang lain sesungguhnya telah berbuat dosa. Sedangkan kejelekan orang yang diceritakannya akan berpindah kepadanya, sementara kebaikannya akan berpindah ke orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis kitab Riyadhus Shalihin ke 1520. Wa an Abi qala atadaruna bil ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima ikrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabdah wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahta. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, itu menyebut saudaramu dengan yang tidak disukainya. Beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda kalau itu memang sebenarnya atau apa adanya? Jawab Nabi, kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi jika menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Adapun dampak negatif dari sifat ghibah dan buhtan, yang pertama mendapatkan ancaman dan murka Allah. Yang kedua mendapatkan laknat dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga akan melahirkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang keempat merupakan penyebab jatuh dalam akibat yang buruk dan membuka perbuatan keji serta kebencian terselubung yang dikhawatirkan akan bertambah menjadi bentuk bermusuhan yang nyata. Yang kelima, sifat hasad atau dengki yang menggerogoti hati seseorang sehingga ingin merengkuh kedudukan saudaranya dalam pandangan manusia. Yang keenam, adanya sifat hasad dan gairah dalam melakukan dosa dan kemungkaran. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menghindari ghibah dan buhtan. Yang pertama antara lain, jangan mudah percaya terhadap berita yang kita dengar sebelum diteliti terlebih dahulu kebenarannya, sehingga tidak menyesal bila berita itu membawa akibat buruk. Yang kedua, kita tinggalkan berita yang kita dengar bila tidak berkepentingan. Yang ketiga, memperbanyak meneliti keburukan diri sendiri. Yang keempat, membiasakan lidah berpikir dan menanamkan pengertian bahwa menghujing itu adalah dosa, karena itu sangat dilarang oleh agama Islam. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dengan mendekatkan diri kepada Allah, misalnya sering bertilawah dan berzikir agar hati menjadi lunak dan jiwa menjadi tenang. Yang keenam, berpikir sebelum memulai pembicaraan agar yang keluar dari mulut adalah perkataan yang baik-baik saja, dan mengingat bahwa semua yang kita bicarakan dan kerjakan akan dicatat oleh malaikat terpidana. Yang ketujuh,
tabayun sebelum menyampaikan berita, supaya ukhuwah tetap terjaga dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, mengingatkan orang lain ketika ia menceritakan saudaranya agar ia tidak terjatuh ke dalam lembah yang bernama ghibah. Kandungan hadis dari hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1520 menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan kejelekan orang yang apabila orang